Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Dinda Kartikawati. Di konten kali ini aku mau ngebahas tentang negosiasi. Pasti kalian udah sering ngedengar kata negosiasi kan? Negosiasi sendiri memiliki arti yaitu sebuah interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai tujuan yang berbeda dan saling bertentangan. Negosiasi tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun negosiasi pasti akan terjadi. Ketika negosiasi, kita harus memiliki sesuatu untuk ditukar, yaitu profit dan benefit. Jika tidak memilikinya, maka 50% negosiasi kita akan gagal. Sesuatu hal bisa dinegosiasikan, asalkan kita memiliki apa yang mereka inginkan. Nah, sebelum melakukan negosiasi, kita harus bisa mengetahui BATNA. Sebelumnya apa itu BATNA? BATNA adalah the best alternative to negotiated agreement, atau langkah-langkah yang akan dilakukan dan dikuasai oleh seorang negosiator. Bagaimana cara menyusun BATNA? Yaitu dengan knowing yourself and your enemy, yaitu dengan mengetahui what I have, what I want, what they have, dan what they want. Bagaimana cara mengetahui what they have and what they want? Yaitu dengan cara mendengarkan menggunakan 5 panca indera. Dengan menggunakan 5 panca indera ini, kita bisa mengetahui apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka miliki. Jangan sampai BATNA kita diketahui oleh lawan negosiasi kita, dan jangan sampai BATNA kita ditawarkan di awal, karena itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, setelah menentukan BATNA, kita akan mengetahui posisi kita berada di mana. Dalam negosiasi ada 6 paradigma negosiasi. Yang pertama yaitu I win, you win. Contohnya yaitu perjuangan kita tidak sia-sia sampai di titik ini. Yang kedua, I win, you lose. Contohnya yaitu uang THR yang saya dapatkan lebih banyak dari kamu. Berikutnya adalah I lose, you win. Contohnya yaitu saya tidak bisa melakukan hal yang dia lakukan. Berikutnya win. Win di sini yaitu menang tanpa memperhatikan orang lain atau tanpa memperdulikan orang lain. Contohnya yaitu saya akan selalu menang dalam kompetisi itu. Berikutnya adalah I lose, you lose. Contohnya yaitu kita tidak akan mendapatkan hal itu darinya, maka dari itu kita harus bisa mendapatkannya dari yang lain. Dan yang terakhir adalah win or no deal. Contohnya yaitu saya sudah berusaha meminta maaf dan menjelaskannya kepada dia, tetapi dia masih belum mau memaafkannya. Mungkin saya akan melakukannya di lain kali ketika moodnya sudah baik. Dalam negosiasi pasti akan terjadi sebuah konflik. Nah, bagaimana cara menanganinya? Yaitu yang pertama dengan accommodate. Ketika berada di posisi I lose, you win. Artinya, kita harus mengesampingkan apa yang kita inginkan dan menyetujui apa yang diinginkan oleh lawan negosiasi kita. Yang kedua, avoid. Ketika berada di posisi I lose, you lose. Artinya kita tidak mendapatkan relationship yang baik dan outcome yang baik. Yang ketiga yaitu compromise, yang itu berada di posisi we both lose atau we both win. Artinya kita berusaha bekerja sama dengan pihak lain untuk mencoba menyelesaikan masalah agar mendapat hasil yang memuaskan. Yang keempat yaitu collaborate. Ketika berada di posisi I win, you win. Artinya kita berusaha bekerja sama dengan pihak lain untuk mencoba menyelesaikan masalah dan menghasilkan sesuatu yang baru. Yang terakhir, yang kelima yaitu control. Ketika kita berada di posisi I win, you lose. Artinya kita memegang kendali dalam negosiasi itu. Nah, ketika kita berada di posisi host, jangan sekali-kali kita mengambil kontrol, karena itu akan mempengaruhi hasil akhir dari negosiasi.
Dalam negosiasi, kita harus bisa mengontrol emosi. Bagaimana cara mengontrol emosi? Yaitu dengan cara berpikiran jernih. Dan jangan biarkan hati ikut campur ketika otak berpikir. Maka kita akan bisa melakukan kontrol emosi. Jika kita menjadi orang lain ketika negosiasi, artinya kita berhasil mengontrol emosi diri kita. Negosiasi adalah sesuatu hal yang penting yang harus bisa dilakukan oleh setiap orang karena akan membantu kehidupan sehari-hari atau kehidupan dalam dunia bisnis dan dunia kerja. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Oke?